Hey, jumpa lagi sama Bima. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kartu tarot. Kali ini pembahasannya sedikit lebih kompleks karena aku akan membicarakan tentang bagaimana cara membaca kartu tarot dari beberapa sudut pandang. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat sebuah kata kerja dari satu kartu. Sekarang kita akan mempelajarinya tentang bagaimana membaca keadaan, bagaimana sifatnya, bagaimana sensasinya, bagaimana atribut-atribut yang ada dalam kartu tarot itu mempengaruhi sebuah pembacaan. Oke, untuk awalnya kita akan mencoba gambaran dari Ace of Swords lagi aja deh. Dalam kartu Ace of Swords ini kita harus dengan detail dan perlahan-lahan dalam memandang kartu tarot ini. Kita bisa lihat di sini memang ada tangan yang menggenggam pedang, dan dia muncul dari asap gitu loh, asap atau awan. Dan di situ ada juga percikan-percikan ilahi. Kalau bahasa Jewisnya itu kalau nggak salah Yod. Lalu di atasnya juga ada mahkota, lalu ada daun, dan ada daun lagi satu lagi. Itu sebenarnya ada artinya semua, tapi memang aku nggak akan detail banget. Tapi habis itu di bawahnya ada lagi gunung atau bukit atau intinya dataran yang tidak rata, dan di situ juga datarannya berwarna, ada yang coklat atau merah kemerahan, atau ada juga yang biru muda, dan latar belakangnya di sini terlihatnya warna abu-abu. Dari sini sebenarnya bisa terlihat bagaimana cara membacanya, dan kita bisa seolah-olah juga mempraktekkan bagaimana kita menggenggam pedang itu sendiri. Jadi aku membagi teknik pembacaannya seperti ini. Jadi di sini semuanya berkaitan antara keadaan, tindakan, dan respon. Karena ini adalah kartu pertama, ini berarti memang sebuah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, yang digambarkan atau disimbolkan oleh pedang, yang sebenarnya arti dari pedang itu sendiri adalah pikiran atau kata-kata atau sesuatu yang mempengaruhi atau yang bisa sangat menyakitkan, ataupun yang bisa mempengaruhi ataupun menguasai, yang seperti di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ditambah lagi dengan lebih detail lagi ya, kartu tarot ini, si pedang ini, dan di atasnya ini ada mahkota kan perlambang pengakuan atas kecerdasan atau atas kekuasaan atau kedikdayaan yang dia punya. Lalu ada daun yang aku juga belum tahu sih sebenarnya artinya, tapi lalu tangannya ini kan bentuknya masuk ke arah dalam gitu loh, ke arah kartu tarot ini sendiri, yang bisa diartikan ini juga artinya bisa hanya memegang atau memanfaatkan pedang yang dia miliki untuk survival. Jadi karena kartu nomor 1 ini biasanya memang modal yang diberikan Tuhan untuk survival, sebagai pokoknya sebagai modal untuk kehidupan kita. Jadi aspek pikiran itu atau aspek consciousness itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, lalu keadaannya sudah kita lihat ya. Keadaannya memang tidak terlalu ramai di sini. Cuman ada tanah-tanah, habis itu semua latarnya juga kosong, ada asap. Keadaannya ini adalah seperti itu aja. Lalu kalau tindakannya sendiri itu kan berarti arahnya maju ke depan,
menyodorkan. Nah, berarti di sini tindakannya bisa macam-macam. Sekarang silahkan teman-teman berimajinasi apabila teman-teman memegang pedang itu sendiri. Pedang itu akan digunakan untuk apa? Yang pasti bisa untuk mengiris, atau untuk menusuk, atau untuk menyakiti, ataupun untuk memotong-motong hal yang ya sifatnya mungkin daging ataupun daun yang bisa dipotong dengan untuk apa ya, untuk tidak, ini sebagai simbol ketegasan gitu loh, supaya seseorang yang berbuat jahat ditahan atau tidak boleh, atau untuk menakut-nakuti gitu loh. Jadi pedang ini memang sebenarnya bisa diartikan sangat luas, terserah teman-teman mau ngerti ini apa. Jadi dari pedang ini sendiri saja sudah kerasa bagaimana ini terlihat tindakannya. Untuk kartu yang lain, misalnya untuk kartu yang lain, misalnya 10 tongkat. Ini di sini kita bisa lihat keadaannya gimana. Keadaannya ini adalah keadaannya dulu ya, situasinya atau environmentnya atau lingkungannya dulu. Kita lihat di situ ada rumah, ada pepohonan, langitnya berwarna biru, dan ada kayu yang jumlahnya 10 yang dia angkat, yang dia bawa. Dan ingat, kita lihatnya detail banget. Dia sendirian atau banyak orang? Dia sendirian. Di sini juga ada rumah yang seolah-olah dia berjalan menuju rumah. Jadi dari keadaan yang bisa kita lihat ini, kita bisa lihat tindakannya itu adalah ya dia ngangkat, dia membawa beban. Jadi kalau misalnya mau dibikin sebuah rumus dari kartu tarot itu sendiri, intinya dia membawa beban, dia ngangkatnya sendirian, dia bertanggung jawab atas apa yang sedang dia kerjakan, dan dia punya semangat untuk bisa melakukannya dan bisa membereskannya. Oke, aku agak cepat sedikit. Sensasinya, ini yang pertama, yang kedua adalah sensasinya. Sensasi yang dia rasakan, kalau misalkan teman-teman bayangin ya, misalkan teman-teman adalah seorang yang sedang mengangkat kayu itu sendiri. Gimana sih rasanya? Yang pasti capek, pegel, sakit punggung, terus linu-linu, bongkok, dan dia jalan sendirian dan agak kepayahan, dan bisa jadi dia juga kesepian. Tapi kita bisa tambah lagi nih elemen pembacaannya. Yang ketiga adalah sifat dari tokohnya itu sendiri. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku nih, sifat tokohnya ini kayaknya sedikit mungkin tidak bisa bekerja sama, karena dia kan ngangkat beban itu sendirian sampai dia kepayahan. Tapi di lain hal, dia juga punya sifat yang lumayan positif, adalah dia ngerasa mampu dan dia mau mengerjakan itu sendirian daripada mungkin ditunda-tunda. Kan di sini kan bukan sebuah kartu yang kayak lemes ataupun pasif, tapi di sini sedang bergerak maju. Jadi di sini sebenarnya banyak sifat-sifat dari tokoh ini yang bisa kita pelajari. Tapi untuk sementara teman-teman juga silahkan menjurnal, makanya aku bantu tulis seperti ini supaya teman-teman juga bisa bikin gambaran ataupun apa yang nanti akan ditulis. Pertemuan yang kedua memang pada saat yang minggu lalu memang kita membahas ya cukup singkat sih sebenarnya, cuman tentang gambaran kartu tarot dibaca seperti ini. Sama kayak waktu kemarin juga aku bahas tentang yang ini ya, dua pedang ini ya, tindakan atau responnya ya dia sebenarnya kan diam, tidak bergerak, dan dia cenderung menyilangkan tangannya, itu pertanda
dia lagi nggak mau beraktivitas aktif dulu gitu loh. Jadi dia dan sensasi yang dia rasakan, yang pasti kita lihat ya, sensasi kan berarti dari kata sense atau panca indera. Panca inderanya di sini dia sedang menutupnya, matanya itu, tapi telinganya dia masih dengar dan mulut masih mendengar. Tapi dari bentuk posturnya kita bisa rasakan bahwa dia memang lagi pengen duduk dulu aja gitu loh, pengen tempat santai, pengen tempat relax, dan di belakangnya kan juga airnya tenang, berarti dia butuh ketenangan. Lalu sifat-sifatnya ya dia pengen menyendiri dulu, dia nggak mau diganggu, dan bisa juga dia ada kayak semacam ada egoisnya karena ini memang egosentris ya, jadi tidak mau berurusan dengan sosial. Oke, ini untuk sebagai pengingat aja, di perjumpaan yang kedua itu kita bahasnya tentang ini, tindakan, sensenya seperti apa atau sensasinya, lalu sifat dari tokoh itu sendiri. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan, bisa komen di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.